adik-adik semua, berjumpa lagi dengan Kak Devi. Gimana kabarnya nih hari ini? Semoga sehat selalu ya. Jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Tetap ya, pesan awalnya seperti itu di masa pandemi ini. Dan akhirnya kita menuju kepada video transformasi geometri part 2 yang akan membahas tentang rotasi. Jadi ini Kak Devi pecah lagi per sub materi. Jadi rotasi dulu sendirian, terus video berikutnya baru dilatasi supaya nggak kepanjangan banget gitu videonya, kan kalian bosan juga kalau kepanjangan ya kan. Jadi ini dia part 2 yang akan membahas rotasi. Seperti apa itu? Ini dia. Baiklah adik-adik semua, ini dia rotasi. Jadi rotasi itu kan artinya diputar ya. Jadi diputarnya itu berkaitan dengan sudut pastinya. Tapi sebelumnya ada dua jenis rotasi nih di transformasi geometri ini. Pertama itu kalau dia diputarnya terhadap titik pusat 0,0. Jadi pada titik pusatnya, titik tengah-tengah di koordinat kartesius itu. Nah, di sini ada 3 ketentuan nih. Kalau dia diputarnya sebesar 90 derajat atau negatif 270 derajat, ini sama nih ya. Maka koordinat semula yang x, y bakal jadi min y, x. Begitu pula dengan yang ini dan yang ini. Tinggal kalian sesuaikan dengan tabel ini. Oke? Jadi diingat baik-baik supaya lebih ngena nih. Lebih ngena. Kita lanjut ke contoh soalnya. Jadi ini dia contoh soalnya. Kita baca dulu. Ini ada titik A 2,4. Nah, sama seperti yang kemarin nih, yang sebelumnya tentang refleksi dan translasi. Kalau dia titiknya itu tanpa aksen-aksen, tanpa petik-petik, berarti dia itu titik awalnya ya, koordinat semulanya. Berarti ini X dan Y-nya. Dirotasikan sebesar 90 derajat terhadap titik pusat 0,0. Nah, kalian tinggal lihat kalau sebesar 90 derajat, nih 90 derajat, maka bakal jadi min y, x. Jadi yang awalnya A 2,4, A aksennya bakal jadi min y, berarti minnya dulu ditulis. Baru ada y-nya. Y-nya berapa tuh? 4 kan? Koma x. X-nya 2. Udah gitu aja. Pendek banget memang nih. Kalau yang terhadap titik pusat 0,0. Sekarang kita lanjut yang berikutnya ya. Dan Kak Devi ingatkan sekali lagi. Ini kalian harus ingat ya. Supaya gampang nanti jawab soal yang seperti ini. Gitu. Baiklah adik-adik semua, kalau tadi rotasinya itu kan berpusat di titik 0,0. Kalau sekarang itu rotasinya berpusat di koordinat A, B. Jadi pusatnya nggak di 0,0, bisa aja di 1,2, di min 1,3, ya di mana-mana mereka senang gitu ya. Dan ada 2 ketentuan untuk yang pusatnya A, B ini. Untuk sudut yang 90 derajat dan 180 derajat. Soalnya pasti tentang ini aja. Percayalah ya. Ya, gitu. Dan di sini pusat rotasinya kan A, B ya. Koordinat semulanya tetap x, y. Nanti kalau dia 90 derajat bakal jadi gini. B ditambah A. Jadi pusat rotasinya ditambahin, dikurangi sama y-nya, koma B dikurang A, jadi ini pusat rotasinya dikurangin ditambah x-nya. Kalau yang 180 derajat itu min x tambah 2A, min y tambah 2B ya. Kalian lihat aja di situ ya. Dan ini harus diingat juga. So, sekarang kita lihat contoh soalnya. Kita baca dulu sama-sama seperti biasa, baca dulu ya kan. Titik B negatif 3,2, udah pasti ini benar banget koordinat titik semula karena tidak mengandung aksen-aksen, tidak mengandung petik-petikan. Dirotasikan sebesar 180 derajat terhadap titik pusat 1,3, berarti ini pusatnya di A, B ya. Berarti ini jadi A, ini jadi B. Yang depannya A, yang belakangnya B. Nah, lalu bagaimana kita cara menjawabnya?
Seperti ini kan? Nah, biasanya nih Kak Devi tuh jawabnya tuh kayak begini. Bisa juga sih kalian langsung ya, tapi Kak Devi seneng aja kayak begini cara jawabnya. Jadi kan ini pertama min X tambah 2A kan? Jadi min X tambah 2A-nya tuh di atas. Koma, min Y tambah 2B. Jadi setelah koma ditaruh di bawah kayak gini. Boleh kalian jawabnya seperti ini, boleh juga kayak gini. Ya terserah pada kalian. Kalau Kak Devi sih senengnya kayak gini. Karena di beberapa soal tuh yang kayak begini tuh dimanfaatkan gitu ya. Oke, kita lanjut. Ini agak kebanyakan ngoceh ya, mohon maaf ya. Maklum nih, maklum. Udah malam soalnya. Oke, sekarang ini min X-nya berapa tuh? Min X ini minnya itu memang selalu di sana ya. Berarti min X-nya min 3 tambah 2 kali A. A-nya berapa tuh? 1. Nah, gitu. Jadi min yang di sini tuh memang bawaannya gitu ya. Jadi jangan kalian hilangkan. Jadi jangan langsung tulis min 3 aja, tapi min 3. Oke? Terus bawahnya min Y. Minnya tuh memang bawaannya. Y-nya 2 tambah 2 kali B-nya 3. Nah, gitu. Nah, ini bakal jadi gimana tuh? Kalian kaliin dulu. Min ketemu min jadi plus 3 tambah 2 kali 1, 2. Yang bawahnya min 2 tambah 2 kali 3, 6. Ini lanjut sini ya, nggak cukup soalnya. Nah, tinggal kalian jumlahin 3 tambah 2, 5. Min 2 tambah 6, 4. Berarti hasil rotasinya adalah 5,4. Bisa ditulis kayak begini. 5,4 setelah dari sini dibawa ke sini. Gitu. Bagaimana? Bisa ya? Yang penting diingat tabelnya. Baiklah adik-adik semua, kalau tadi kan contohnya biasa-biasa aja ya, dan pastinya kalian sudah bisa. Dan sekarang ini ada contoh yang agak berbeda, tapi masih dengan topik yang sama ya tentang rotasi, dan pastinya kalian akan bisa juga. Ya, pasti itu. Kita baca dulu soalnya ya. Nah, nih titik B dirotasikan sebesar 90 derajat searah jarum jam terhadap titik pusat 3,1. Berarti ini titik pusatnya A, B kan? Karena dia bukan 0,0. Ini A, B. Menghasilkan titik B aksen 4, negatif 1. Koordinat titik B adalah, nah, kalau contoh sebelumnya tadi kan kita sudah dikasih tahu titik koordinat titik awalnya. Terus titik pusatnya juga udah dikasih tahu. Terus tinggal cari B aksennya. Kalau sekarang kebalikannya. B aksennya udah dikasih tahu tapi B-nya yang belum. Nah, tinggal kalian buka nih catatannya atau kalian putar ulang videonya, tapi kalau lebih bagus udah dicatat ya. Itu wah mantap jiwa tuh. Jadi kalau tadi di video sebelumnya, kalau dia dirotasikan 90 derajat terhadap pusat A, B, hasil rotasinya itu kan bakal jadi B tambah A kurang Y. Oke, tidak bagus Y-nya, kita ulang. Kurang Y, B kurang A tambah X gitu kan? Nah, sekarang Kak Devi mau bikinnya tuh kayak contoh yang sebelumnya itu diginiin. Nah, X aksen, Y aksen sama dengan, nah yang depan kita tulis di atas, B tambah A kurang Y, yang belakang kita tulis di bawah. Nah, kalau dikerjakannya seperti ini tuh rasanya lebih gampang aja, lebih gampang terlihat dan lebih enak aja dikerjain. Gitu sih perasaan Kak Devi ya. Kalau kalian gimana? Semoga sama ya. Agak gaji ya, tapi ya udahlah kita lanjut. Nah, di sini X aksen dan Y aksennya itu adalah hasil titik yang sudah dirotasikan. Berarti si B aksen ini kan? Ya kan? Pokoknya yang sesama aksen dikumpulin gitu. Nah, kita tulis di sini X aksennya berarti yang mana?
Iya 4, X selalu di depan ya. Mau dia aksen, mau dia X biasa selalu yang di depan. Terus Y aksennya berapa? Iya, negatif 1. Sama dengan B tambah A. B-nya berapa tuh? Udah tahu kan tuh B-nya? 1 tambah A 3 kurang Y. Ya udah ditetepin Y karena kan kita mau cari Y-nya. Kemudian yang bawah B kurang A. B-nya 1 kurang A 3 tambah X. Ya udah ditetepin aja X-nya. Lalu ini kita jumlahin dulu yang bisa dijumlahin ya. 1 tambah 3 4. 4 kurang Y. 1 kurang 3 negatif 2 tambah X. Karena tidak cukup kita lanjut ke sebelah. Nah gini. Nah kalian ingat nggak nih di video Kak Devi yang transformasi geometri part 1? Ini nih, dia pasangannya tuh sederetan. Ya, inget kan? Yang sederetan pasangannya itu berarti si 4 itu pasangannya adalah 4 kurang Y. Nah, karena di sini Y-nya negatif ya udah dia migrasi aja ke sini ya supaya jadi positif. Nah, kalau dia positif ya udah didiemin. Kalau negatif pindah ruasin aja gitu. Nah, berarti ini sekarang 4 yang ini pindah ruas ke situ kan? Berarti berubah tanda jadi dikurang. Berarti Y-nya sama dengan 0. Lalu sekarang pasangan yang kedua. Sini aja ya. Min 1 pasangannya siapa tuh? Iya, min 2 tambah X. X-nya sudah positif ya udah diam-diam aja dirimu di sana X ya. Biarkan si negatif 2 yang pindah. Bisa ya. Jadi kalau pokoknya dikumpulin yang sejenis, yang angka sama angka, yang variabel sama variabel. Berarti min 2 jadi plus 2. Min 1 tambah 2, 1 sama dengan X. Berarti bisa deh kita jawab koordinat titik B itu apa jadinya? Selalu dia X, Y. X-nya 1, Y-nya 0. 1,0 gitu ya. Nanti kalau dia dirotasikan sebesar 180 derajat lebih baik kalian buat seperti ini ya. Yang depan di atas, yang belakang di bawah. Gitu. Lanjut contoh berikutnya. Baiklah adik-adik semua, sekarang kita menuju kepada contoh yang terakhir. Oke, kita baca dulu nih, kayaknya agak panjang. Titik C negatif 1, negatif 2, berarti ini titik awal kan, koordinat semula kan, karena tidak mengandung aksen-aksenan. Ditulisin aja kayak gitu dulu. Dirotasikan sebesar 90 derajat terhadap titik pusat negatif 3,2. Lalu dirotasikan lagi nih. Aduh banyak acaranya ya si titik C ini ya. Habis dirotasi, rotasi lagi. Dirotasi sebesar 180 derajat terhadap titik pusat negatif 3,2. Hasil komposisi rotasi titik C adalah, nah ini sama kasusnya kayak yang part 1 nih. Kalau di video part 1 tuh kan habis direfleksi sumbu X, direfleksi lagi terhadap sumbu Y. Habis ditranslasi ini, ditranslasi ke sini lagi gitu. Ya memang di materi transformasi geometri ini banyak acara gitu titik-titiknya ya. Nggak mau sekali rotasi, nggak mau sekali refleksi, maunya 2 kali gitu. Ya gitu. Oke, kita fokus lagi kembali ke sini. Mohon maaf ya kalau ada sesuatu yang aneh-aneh. Kalau agak ngoceh-ngoceh nggak jelas gitu ya mohon maaf ya, anggap aja itu selingan supaya kalian tidak terlalu tegang gitu belajarnya ya. Kembali ke sini, ini kan titik C-nya awalnya tuh negatif 1, negatif 2. Dirotasi nih 90 derajat. Ini mohon maaf juga kalau tulisannya agak kurang bagus ya. Dengan titik pusat, oke tunggu. Dengan titik pusat negatif 3,2. Berarti gimana hasilnya tuh? Untuk cari C aksennya bikin aja kayak tadi tuh ya. X aksen, Y aksen. Kalau dirotasi 90 derajat apa jadinya tadi? Ya, B tambah A kurang Y, B kurang A tambah X gitu kan. Ini lanjut sebelah sini aja ya. Tinggal kalian substitusi B-nya berapa tuh?
Ini A, ini B. Ini A, ini B. B-nya 2 ditambah A-nya min 3 dikurang Y-nya. Y-nya ya min 2. Dikurungin aja min 2-nya ya. Kemudian yang bawahnya B dikurangi A. Dikurangi min 3 ditambah X-nya min 1. Nah, sebelah lagi. Terus aja ke sebelah. 2 tambah negatif 3, negatif 1. Min ketemu min, plus 2. 2 kurang min 3, min ketemu min, plus. Berarti 2 tambah 3 jadinya ya, 5. Plus ketemu min 1. Berarti jadinya min 1 tambah 2, 1. 5 kurang 1, 4. Berarti kita ketemu C aksennya adalah 1,4. Tapi perjalanan kita belum selesai karena dia dirotasikan lagi. Ingat, yang dipakai sebagai titik awal itu bukan si ini lagi ya, tapi hasil rotasi yang pertama. Ya, kita tulis lagi deh gini ya. Ini dirotasi 180 derajat. Titik pusat sama ya, titik pusatnya nih ya, ngomong-ngomong ya. Nanti kalau beda sama cara ngerjainnya ya. Ini kebetulan aja dia sama. Ini A, B-nya, ini X dan Y-nya jadinya. Oke. Nah, sekarang berarti ini X double aksen jadinya ya. Nah, gitu. Karena ini rotasi yang kedua kalinya, jadi double aksennya. Pokoknya sama maksudnya gitu ya. Atau nggak usah deh ya, supaya kalian tidak bingung. Satu aja deh. Yang penting kalian mengerti maksudnya ya. Sama. Rumusnya sama kan? Beda ya. Beda dong Kak Devi, astaga. Rotasi 180 derajat ini Kak Devi. Iya, bener banget. Jadinya yang depan kan min X tambah 2A. Yang belakang itu min Y tambah 2B. Ya, kalian bisa buka catatannya lagi ya, supaya tidak salah. Nah, ini sama substitusi lagi. Min X, ini ingat minnya tuh sudah bawaan dari sononya gitu ya. Min X, X-nya berapa tuh? 1 tambah 2 kali A-nya min 3. Bawahnya minnya bawaan juga. Y-nya 4 ditambah 2 kali B-nya 2. Ayo mari kita hitung dulu ini. Min 1 tambah 2 kali min 3, min 6. Min 4 tambah 2 kali 2, 4. Dah, min 1 tambah min 6, min 7. Min 4 tambah 4, 0. Berarti kita ketemu C double aksen ya sekarang ya. Min 7,0 dan tunggu, agak kurang bagus. Dan inilah jawabannya. Hasil komposisi rotasi titik C adalah min 7,0 gitu. Jadi seperti ini ya cara menjawabnya kalau kalian ketemu soal yang seperti ini gitu. Baiklah adik-adik semua, itu dia transformasi geometri part 2 yang membahas tentang rotasi. Jadi seperti biasa di akhir video ada latihan soal dong ya, karena supaya kalian tambah mengerti dengan apa yang sudah Kak Devi jelaskan. Semoga apa yang sudah Kak Devi jelaskan bisa dipahami ya, bisa dimengerti. Kalau ada yang kurang jelas ditanyain aja di kolom komentar atau bisa diputar ulang dulu videonya ya. Tapi ini ngomong-ngomong kayaknya nomor 1 nih ada sesuatu yang kurang nih ya. Titik A-nya kok gini doang. Ini titik A-nya 1, negatif 2 ya. Iya, itu mohon maaf itu kekurangan. Satunya kelupaan ditulis. Oke, jangan lupa dikerjakan dan sampai jumpa.